warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sananda Hairunisa, dan hari ini saya akan presentasikan tentang diri saya dan pendidikan administrasi perkantoran. Pertama-tama, saya akan mulai perkenalkan diri saya. Saya seorang mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Hobi saya adalah membaca, menari, dan menggambar. Email saya sanakhairunisa@gmail.com dan Instagram saya @hairunisa_sana. Sekarang kita akan mulai pembahasan tentang pendidikan administrasi perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Tapi sebelumnya saya akan menyebutkan beberapa pokok pembahasan yang akan kita telaah. Yang pertama, sekilas tentang pendidikan administrasi perkantoran. Yang kedua, visi dan misi pendidikan administrasi perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga, tujuan program studi pendidikan administrasi perkantoran. Yang keempat, gelar lulusan. Kelima, kesan dan pesan bersama pendidikan administrasi perkantoran. Dan yang terakhir, harapan untuk pendidikan administrasi perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Sekilas tentang pendidikan administrasi perkantoran. Apa itu administrasi perkantoran? Administrasi perkantoran adalah kegiatan sehari-hari yang berfokus pada perencanaan anggaran keuangan, pembayaran, dan pendapatan suatu perkantoran atau perusahaan. Administrasi perkantoran bertanggung jawab atas merencanakan kegiatan kantor, menyediakan peralatan kantor, mengatur perubahan antar departemen, serta membantu tugas manajemen senior untuk menggaji dan memecat karyawan. Yaitu visi program studi pendidikan administrasi perkantoran Universitas Negeri Jakarta, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki keunggulan kompetitif, berdaya saing tinggi, memiliki wawasan global, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Berikutnya adalah misi program studi pendidikan administrasi perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Yang pertama, melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional dengan terus mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran dan relevansi muatan kurikulum dengan kebutuhan dunia bisnis yang diimbangi dengan akhlak mulia, wawasan wirausaha, dan wawasan global. Yang kedua, melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional dengan terus mengembangkan sumber daya staf. Meningkatkan mutu proses belajar, mengajar, perkuliahan baik secara akademis, konseptual, maupun faktual. Dan yang berikutnya, meningkatkan mutu pemantauan dan evaluasi hasil presentasi belajar mahasiswa secara lebih cermat dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maupun dunia bisnis dalam dan luar negeri sebagai mitra kerjasama di bidang pendidikan dan bisnis yang saling menguntungkan. Berikutnya, tujuan program studi pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama, menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional di bidang kependidikan administrasi perkantoran pada tingkat SLTP, SMU, dan SMK. Dan mempersiapkan tenaga ahli dan terampil untuk mendidik calon wirausaha di bidang administrasi perkantoran. Berikutnya adalah gelar lulusan. Program studi pendidikan administrasi perkantoran adalah prodi yang siap melahirkan tenaga profesional, baik secara pendidik maupun non-tenaga pendidik yang terampil. Tenaga pendidik profesional bergelar SPD atau sarjana pendidikan, khususnya tenaga pendidik di SMK jurusan atau kompetensi keahlian administrasi perkantoran. Di samping itu, para lulusan juga berkesempatan menjadi tenaga ahli di luar pendidikan dan mampu melaksanakan kegiatan perkantoran secara profesional, memiliki kompetensi kepribadian dan sosial yang menjadi modal dasar dalam melaksanakan kegiatan wirausaha. Maka dari itu, dari program ini diharapkan lulusan dapat mampu berkomunikasi secara efektif baik dalam dunia pendidikan maupun bisnis. Yang kedua, mampu berbahasa Inggris dalam bidang pendidikan dan bisnis. Yang ketiga, mampu memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang keempat, mampu mengembangkan diri untuk berpikir logis dan analitik untuk menyelesaikan permasalahan secara. Berikutnya yaitu kesan bersama pendidikan administrasi perkantoran. Saya sangat bahagia bisa belajar di program studi ini. Dosen dapat mengajar dengan baik dan penuh dengan kesabaran. Banyak hal yang sudah saya pelajari. Selain ilmu yang saya dapat, juga teman-teman yang begitu baik dan ramah. Harapan untuk pendidikan administrasi perkantoran Universitas Negeri Jakarta.
Harapan saya, program studi pendidikan administrasi perkantoran ini terus berkembang, meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya pada bidang teknologi dan sistem, sehingga dapat mencetak lulusan-lulusan berprestasi di Indonesia ke depannya. Dan saya sadar begitu banyak kesalahan yang sudah dilakukan, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Untuk itu saya mohon maaf. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan mampu menjalankan segala aktivitas atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah peran mahasiswa dalam menghadapi COVID-19. Seperti yang kita tahu, siapapun dapat terinfeksi virus corona. Akan tetapi, bayi dan anak kecil serta orang yang kekebalan tubuhnya lemah lebih rentan terhadap virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Mengingat berbahayanya virus ini, maka kita sebagai mahasiswa harus siap menghadapi virus ini. Berikut cara menghadapinya, yaitu yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Karena dengan sabun, kita dapat membunuh bakteri, kuman, bahkan virus dari tangan kita, sehingga kita tidak dapat menularkannya pada orang lain, dan kita dapat terbebas dari virus itu. Dan yang kedua adalah menggunakan masker. Ini juga tidak kalah pentingnya, karena dengan menggunakan masker, kita dapat mengurangi risiko terpapar oleh virus ini. Dan yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan sosial. Kita juga dapat bisa membantu warga sekitar yang terdampak oleh virus ini dengan memberikan bantuan berupa pangan atau dengan uang tunai. Dan yang keempat adalah melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19. Sosialisasi ini juga bisa kita lakukan melalui media sosial. Dan dengan melakukan sosialisasi ini, warga dan masyarakat lebih siap dan lebih mengerti tentang bahayanya virus ini dan cara mencegahnya. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah kita harus tetap di rumah, kecuali kalau keadaan yang sangat mendesak dan mengharuskan kita untuk keluar rumah. Berikutnya adalah peran Universitas Negeri Jakarta dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama yaitu pemberian paket data untuk mahasiswa. Tujuan dari pemberian paket data ini adalah agar mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dan tidak memberatkan siswa dalam segi keuangan karena harus membeli paket data. Dan Universitas Negeri Jakarta juga memberikan bantuan sosial berupa dana yang dikumpulkan oleh mahasiswa lain yang akan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang terdampak pandemi ini. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.